Rumah bergaya Skandinavia di daerah Surabaya Selatan di Kutisari. Seperti apa rumahnya? Mari kita lihat. Halo semuanya, Otniel di sini. Hari ini Otniel mau nunjukin teman-teman rumah di Kutisari. Ini rumahnya cakep banget, modelnya Skandinavian. Dan ini di daerah Surabaya Selatan. Kalau nyari Surabaya Selatan model-model kayak gini kayaknya cukup jarang ya. Dan kita lihat lingkungannya. Ini lingkungannya row jalan enak sih, 3 mobil teman-teman. Dan ini cukup dekat dengan Hook kalau teman-teman lihat. Nah, ini cukup dekat dengan Hook. Jadi untuk parkir juga nyaman. Di situ juga ada area buat parkir mobil. Nggak tahu entah ada lapangan besar gitu ya. Nah, itu nggak tahu nanti buat apa. Tapi untuk sementara yang pasti kayak tanah besar aja. Jadi kalau mau dibuat parkir lagi masih banyak, masih luas. Karena row jalan juga 3 mobil. Ini ada 3 unit teman-teman, jadi nggak 1 unit aja, nggak 2 unit aja, ada 3 unit. Yang satu Hook, yang satu cukup besar. Ya kita lihat yang tipe terkecilnya dulu aja ya. Seperti apa? Langsung kita lihat yuk. Nah, kalau teman-teman lihat di area carport dulu deh. Ini ukuran rumahnya 6 x 11,2. Jadi ukurannya ya 66 lebih dikit lah ya, 67 gitu. Ya cukup besar lah. Jadi carportnya ini lebarnya pasti 6. Bisa buat 2 mobil, buat 2 mobil yang besar-besar. Yang satu besar mungkin yang satu kecil. Soalnya di sini ada semacam badukan kecil untuk area masuk gitu ya. Karena rumahnya lebih tinggi yang di dalam. Nah, di depan ini gayanya juga kelihatan ya. Di sini ini pakai gaya kayu-kayu gitu. Jadi bagus banget gayanya itu modern minimalis. Kayaknya kurang pas ya, lebih ke arah industrial untuk gayanya. Jadi kalau lihat di dalam nanti bakal gayanya industrial. Ini kayu-kayu, di sini warnanya main putih, jadi putih, hitam dan mainnya kayu gitu ya. Dan di bawah ini untuk carport ini pakai batu alam. Nah sudah ada tandon air bawah, ini septic tank dan ini untuk tempatnya pompa air. Yuk kita lihat dalam. Nah, kita sudah masuk di dalam rumahnya. Nah, kalau teman-teman lihat sendiri, pintunya aja ini dia itu menggunakan pintu yang cukup bagus ya kualitasnya. Dan handle-nya juga panjang, ada aksennya, ada kemiringannya di atas ini, membuat aksen gayanya lebih keren lagi. Jadi memang desain rumah ini itu gayanya industrial, asik deh. Hitam, mainnya besi gitu ya. Oke, ini ruangan keluarganya, ruang tamunya. Ya ukurannya memang rumahnya sendiri, ukurannya bukan yang besar gimana, ukurannya 6 x 11,2. Jadi ini ruang keluarganya. Kalau lihat di sini, ini mungkin entah dibuat untuk lemari-lemari. Nah, ini ada untuk air dan pembuangannya sih, nggak tahu untuk cuci-cucian atau gimana, mungkin seperti itu. Dan ini tangganya pakai besi yang besar, jadi kelihatan kokoh dan industrial banget ya. Kita lanjut. Di sini ada lorong dan ini kamar pertamanya teman-teman. Kamar pertamanya cukup besar ukurannya, sekitar 2,5 x 2,5 atau mungkin lebih sedikit gitu ya. Dan di sini ada kamar mandinya. Kamar mandinya juga cukup besar. Ini bukan cukup ya, ini cukup besar. Ini besar lah ya. Ini pakai shower warna hitam. Nah, cuman mungkin kurang pencahayaan di sini nih teman-teman. Ini ada pencahayaannya, sudah ada lampu 1. Kalau mau mungkin nambah 1 lampu lagi. Ini ada pencahayaan alaminya sih di atas. Nah, cuman kalau memang menurut teman-teman kerasa kurang terang, mesti tambah lampu lagi. Ini entah minta owner atau ownernya mungkin belum pasang aja, gitu ya. Di sini ada shower, toilet duduk, dan wastafel buat cuci tangan. Oke. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini tangganya ini juga gayanya industrial banget. Otniel suka banget dengan gaya desain tangganya. Jadi tangga itu kalau di rumah nggak cuman untuk naik ke lantai 2 aja, tapi dia itu juga menjadi icon atau estetik rumah tersebut gitu ya. Nah, bisa dilihat ini pakai besi untuk handle-nya dan rangkanya juga besi yang tebal. Dan ini pakai ram-raman, jadi untuk membuat kesannya itu lebih industrial. Dan kalau teman-teman lihat yang di bawahnya koran ini kayu teman-teman. Nah, cuman ditutupin koran biar awet gitu ya. Sebelum diserahkan ke pemilik rumah yang baru atau teman-teman yang bakal beli rumah ini gitu ya.
Dan untuk lebarnya juga nyaman, lebarnya sekitar 1 meteran lebih dikit, mungkin 1,2. Jadi untuk naik itu kerasanya enak dan nggak terlalu tinggi. Dan ketika Otniel sampai lantai 2, yang pertama Otniel notice adalah tingginya plafon. Nah, kalau teman-teman lihat di atas ini, plafonnya ini mengikuti bentuk rumahnya, bentuk atapnya. Nah, ini sebenarnya memakan biaya yang lebih, teman-teman. Soalnya kalau biasanya yang tinggal lurus aja, ini dia itu ada kemiringan ke atas, membuat perlu biaya lebih untuk plafonnya. Untuk gipsumnya, katakan pakai gipsum, ya nggak tahu ini pakai apa. Yang pasti dalamnya pakai besi holo. Nah, itu membuat lebih banyak biaya yang diperlukan dan sedikit lebih lama pengerjaannya. Tapi selama membuat perasaan rumah ini kerasa lebih luas dan lebih bagus, kenapa tidak, ya kan? Oke, kita lihat di sini ada, ketika naik tangga di sini langsung ada satu kamar. Satu kamar seperti ini, kamar anak mungkin. Dan kamarnya cukup oke, ukurannya cukup nyaman. Karena plafonnya tinggi membuat ada sedikit keunikan di rumah ini ya, yang jarang ditemuin di rumah lain gitu. Oke, kita lanjut. Di sini ada kamar berikutnya. Ini juga kurang lebih mirip dengan kamar sebelumnya. Jadi ada ketinggian. Kalau mau dibuat yang versi mezanin, jadi ranjangnya di atas. Terus di bawah ini untuk ruang kerja, kamar area kerja. Jadi dibuatkan tangga, nanti ranjangnya di atas. Itu bisa banget, soalnya plafonnya ini tinggi, mungkin lebih dari 4 meter. Karena kalau melihat sampai ujungnya itu tinggi banget, teman-teman. Oke. Dan di sini ada satu kamar mandi yang bisa dipakai di lantai 2. Untuk ukurannya juga cukup nyaman, sama sekali tidak terasa sempit ya. Dan di belakang sini, kalau teman saya bilang area doa. Ya, entah mau buat apa, bisa teman-teman tentuin sendiri ya. Kalau yang pasti ini bisa buat olahraga, ini bisa buat ruang hobi, atau ya lain-lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman lihat di atas, di atas ada tandon, dan tandonnya juga sudah tertutup. Jadi tandonnya itu nggak kena panas langsung, mestinya membuat tandon sendiri lebih awet ya. Oke. Dan yang terakhir di depan ini ada area balkon, teman-teman. Area balkon yang bisa dipakai buat duduk-duduk aja atau ya menikmati pemandangan sedikit gitu ya. Kasih kursi di sini sambil ngopi pagi hari, sore hari, malam hari, mestinya nyaman banget. Nah, gimana menurut teman-teman tentang rumah ini yang bergaya Skandinavian di Kutisari dan dalamnya yang bergaya industrial? Nah, yang pasti modelnya asik banget ya, kalau Otniel sih suka. Dan lokasinya yang dekat dengan Petra, dekat dengan macam-macam, lokasinya itu bagus banget. Road jalan 3 mobil, itu membuat nilai plusnya cukup banyak. Dan untuk informasi tambahan, rumah ini hadapnya selatan, listriknya 2200 dan sertifikatnya hak milik, jadi pasti bisa KPR. Thank you buat kalian semua yang sudah mau nonton terus video Otniel. Jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi video Otniel berikutnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok Otniel @rumah_di_surabaya. Semua orang bisa punya rumah. Sekian, Otniel, ciao.